Kalian tahu istrinya Mbak Imong? Tahu nggak Paula Verhoeven itu tingginya berapa? Paula Verhoeven, gue googling kemarin. Berapa tinggi Paula Verhoeven? Ada 182 cm. Apa ini? Kalau bokap gue mirip sama bapaknya Paula Verhoeven, kenapa gue nggak mirip Paula Verhoeven? Tunggu. Gue tingginya 150 cm. Nggak lebih, nggak kurang, kayak lebar kain, tau nggak? Jadi buat gue apaan? Kenapa Papa mirip sama Paula Verhoeven, tapi aku nggak mirip sama Paula Verhoeven? Kenapa Papa? Tentu saja biang keroknya nyokap gue. Dengan bentuk seperti buah pir, sudah dipastikan nyokap gue adalah orang Sunda. Ya, orang Sunda. Dan nyokap gue tuh bukan sekadar Sunda, nyokap gue adalah Sunda Menak. Tahu ya? Ningrat, nama keluarganya teh panjang, Harjakusumah, itu nama panjang. Bahkan kakeknya nyokap gue itu jadi nama jalan. Lu nanti cari di Google Maps ya, namanya Jalan Raden Demang Harjakusumah. Ada segitu ningratnya keluarga nyokap gue teh sampai jadi nama jalan. Bukan di Jakarta, bukan di Bandung, di Cimahi. Kurang Sunda apalagi, demi Allah ini beneran. Nanti lu cari ya di Google Maps ya, Jalan Raden Demang Harjakusumah, ada di Cimahi deket alun-alun. Jadi kayaknya nih ya, antek Belanda udah pasti. Makanya kita we don't talk about that gitu ya. Ini ya yang namanya keluarga nyokap gue itu, mereka tuh Sunda murni, blue blood 100% sampai angkatan mereka. Jadi udah begitu angkatan mereka, adik kumpul semuanya. Sekarang sudah waktunya kita Sundakan dunia. Ada hashtagnya. Ini sebelum Sunda Empire mereka mencuri ide kami. Mereka mencuri ide kami, aku tersinggung. Kenapa Paduka Ratunya bukan aku? Lu tahu si Rangga itu orang Brebes. Bokap gua aja ketawa karena dia orang Tegal kan. Jadi sekarang di WAG sepupu-sepupu Tegal lagi pada ketawa semua. Ada orang Brebes jadi Sunda Empire. Orang Tegal semua lagi ketawa. Akhirnya kita berhasil menyusup, kata si orang-orang Tegal teh. Bajingan gue bilang. Padahal ini adalah kampanye Sundanisasi sempurna yang sudah dirancang oleh keluarga nyokap gela selama 4 generasi. Nih, ada hashtagnya, mari Sundakeun dunya, pakai Y nggak pakai I, dunya. Yang dilakukan sama keluarga nyokap gue adalah, ayo kita semua harus menikah dengan bukan orang Sunda dan Sundakan dia. Dan terjadi satu-satu, yaitu bapak gue, Irawan Purwo Hadikusumo, Tegal, ngapak-ngapak harusnya, dipanggilnya Aki. Sihir apa ini orang Tegal dipanggil Aki? Nggak ada. Bokap gue itu, adiknya nyokap gue namanya Biin. Iya, semua kalau di keluarga Sunda jadi bibi-bibi. Biin itu punya suami namanya Om Syahril. Jadi gue masih manggil dia Om untuk mempertahankan kepadangannya dia. Tapi anak gue manggil dia Aki Syahril. What the hell? What is Aki Syahril? Jadi orang Padang jadi Aki-Aki. Sihir apa ini mama? Makin parah itu di sepupu nyokap gue. Jadi sepupu nyokap gue ada namanya Mang Hari. Ya jadi kalau nggak bibi-bibi pilihan lu jadi mamang-mamang. Mang Hari ini menikah sama orang Amerika. Bule, putih, rambutnya blond, tinggi gede, asalnya dari Kentucky. Tempatnya Kolonel Sanders. Di tengah-tengah Amerika ini perempuan teh aslinya. Tahu kalau kita pergi ke rumah dia nggak menyediakan KFC, enggak. Dia menyediakan jengkol dan putih. Dan kita tahu Sundanisasi itu sempurna ketika dia nggak bilang pete, putih. Gila ya, bule aja nggak bisa menahan laju Sundanisasi, nggak bisa. Tapi yang paling berbahaya itu pada saat sepupu nyokap gue yang namanya Bi Maike, nama boleh keren Maike tapi tetap bibi-bibi. Dia menikah sama orang Batak namanya Om Sudung.
Tambunan. Kalau di sini ada di kalian yang orang Batak pacaran sama orang Sunda, gue kasih tahu ya, putusin sekarang juga. Udah, percaya sama gue. Kenapa? Karena gue nggak bertanggung jawab atas kehilangan lu, atas kebatakan lu. Gue nggak bertanggung jawab. Yang terjadi sama Bi Maike dan Om Sudung Tambunan, mereka punya seorang anak namanya David Tambunan. Lu bisa bayangin ya David Tambunan teh kayak orang Batak aja gimana sih? Tinggi, besar, gagah, kotak, rahangnya gitu. Dipanggilnya Mang Apit.